Semua senang. Semua anak-anak kampus Pika kompak memuji Pika yang ternyata memang benar dekat dengan Sila. Aku tidak menyangka kau memang benar-benar dekat dengan Kak Sila, Pika. Aku pikir kau berbohong karena rumah kontrakanmu seperti itu, kata teman Pika. Pika tersenyum malu, aku hanya berusaha untuk berhemat, cicit Pika. Sila tersenyum saja mendengarnya. Mohon adik-adik semua jaga Pika ya. Kami hanya selisih beberapa bulan tapi karena Kak Pika sangat menyayanginya, Kak Pipi sangat menyayanginya, aku juga menyayanginya. Kakaknya sahabat baikku, kata Sila. Wah, Pika tersenyum malu karena dapat sorotan kagum dari teman-temannya. Boleh foto bersama, Kak? Tanya teman Pika. Boleh, jawab Sila. Farel hendak beranjak pergi namun dicekal oleh Sila. Boleh bersamanya kan? Tanya Sila. Banyak rumor yang mengatakan aku berselingkuh darinya, aku tidak terima dan kalau bisa aku ingin kalian membantuku kalau hubungan kami baik-baik saja. Sambung Sila lagi. Tentu saja kak, jawab mereka serentak. Farel tersenyum ke arah Sila lalu merangkul pinggang kecil Sila. Mereka berfoto bersama, Farel dan Sila bergantian untuk mendapatkan foto yang memuaskan. Hasil fotomu bagus juga Pika. Aku rasa kamu bisa jadi seorang fotografer. Puji teman-teman Pika yang puas dengan hasil foto Pika. Pika kaget lalu tersenyum senang karena teman-temannya mulai mau berbicara dengannya. Sebelumnya Pika dikucilkan karena terlihat berbeda dari yang lain. Terlebih lagi Pika tidak berpenampilan keren, malah seperti gadis kampung saja hingga mereka menjauh dari Pika. Siapa yang akan percaya pada ucapan gadis kampung seperti Pika bahwa gadis itu kenal dengan artis top seperti Sila? Kak Sila boleh memakai baju desainku kak? Kami kekurangan model dan juga dia lagi dalam masalah. Tanya seorang gadis berkacamata tebal yang ternyata juga dikucilkan karena terlalu serius dengan pekerjaan tidak peduli penampilannya. Kau pikir kau siapa? Baju desainmu itu mana ada yang mau jadi modelnya? Asal kamu tahu ya, Maya menolak bukan karena bermasalah tapi karena orang yang memintanya yang bermasalah. Ejek teman-temannya yang lain. Gadis berkacamata itu menunduk lalu hendak pergi namun suara Sila menghentikannya. Baiklah, aku akan jadi modelmu tapi beratku bertambah 1 kilogram. Apa ukuran bajunya pas denganku? Tanya Sila. Semua yang mendengarnya kaget terutama yang mengejek gadis berkacamata tebal itu. Gadis berkacamata tebal itu berbalik dan berbinar kagum pada sosok idolanya. Farel menarik pinggang Sila tanpa malu mencium pelipis gadis istimewanya ini, hingga banyak yang bersorak iri dengan kemesraan mereka. Sila menoleh ke Farel. Om ngapain? Menciummu? Jawab Farel tersenyum gemas hendak mencium Sila namun Sila dengan cepat menutup bibir Farel dan tertawa canggung ke orang-orang di sekitarnya. Maaf, dia hanya orang gila. Ucap Sila membuat orang yang mendengarnya memucat takut. Farel marah, tapi Farel malah menatap gemas kekasihnya yang baik hati itu. Kak Sila memang baik, bahkan Kak Pipi saja sangat menyayanginya melebihi idola tapi saudara kandung. Batin Pika tersenyum senang karena kebaikan hati Sila. Alhasil Sila mengenakan gaun hasil karya gadis berkacamata tebal bernama Susi itu. Terima kasih kak, aku tidak punya uang untuk membayar kakak, cicit Susi. Sila terkekeh, tidak masalah, sebagai gantinya kamu harus merekrut adikku ini menjadi bagian dari pekerjaanmu ke depannya. Benarkah? Tanya Susi berbinar. Iya, kamu lihat sendiri kan hasil memotretnya, dia bisa menjadi rekanmu sebagai fotografer, jelas Sila. Pika hanya menganga mendengarnya. Dirinya di kampus jurusan keuangan namun tak disangka harus mengambil fotografer. Pika hanya suka memotret atau bisa disebut hobinya saja. Kak, Pika hendak protes namun ia urungkan melihat senyum manis Sila. Sila berjalan dengan anggun di atas panggung. Sebagai sang juara Putri Indonesia Season 7, tentu pengalaman di bidang modeling telah menyatu dengan kebiasaannya. Beberapa orang tua wali murid, mahasiswa-mahasiswi dan dosen tak bisa diam sibuk memotret Sila yang berpose dengan gaun ciptaan Susianti jurusan desainer. Sementara Pipi bersiul heboh, sedangkan Arel menatap datar pemandangan manusia yang norak itu. Cak, apa bagusnya penampilan gadis arogan itu? Apa mereka buta? Decak Ariel. Buku, cuit, Sila, kamu cantik sekali. Heboh Pipi melompat-lompat di tempat.
Ariel melirik Pipi yang bersorak seperti orang gila. Dengan kesal, ia menarik Pipi hingga terduduk di pangkuan Ariel. "Tuan," pekik Pipi berusaha untuk berdiri melepaskan diri dari Ariel. "Berisik, sekali lagi aku akan membungkam bibirmu ini," ancam Ariel. Pipi melebarkan matanya. "Kenapa aku tidak boleh berisik? Kalau begitu biarkan aku turun ke sana," kesal Pipi. Ariel menggelengkan kepalanya. "Jangan jauh-jauh dariku." Pipi mengangguk lalu meminta Ariel untuk melepaskannya. Alhasil Ariel melepaskan Pipi. Namun diam-diam Pipi melihat sekitar lalu memekik di tempat. Ia melarikan diri dari Ariel saat pria tampan itu lengah. Ariel berdiri dari duduknya dan tatapannya begitu gemas melihat Pipi yang berlari begitu cepat. Lalu terlihat olehnya saat Pipi menerobos kerumunan bersorak seperti orang gila di sana. "Menarik sekali," gumam Ariel tersenyum simpul di balik maskernya. Ariel berdiri di atas tempat duduk seorang diri, sementara kursi-kursinya kosong sebab mereka semua ada di bawah panggung. Seperti orang gila menyambut Sila yang hampir 3 bulan lamanya tidak muncul di atas panggung. Ariel tiba di dalam kerumunan lalu merangkul leher Pipi dari belakang. Siapa ini? Siapa? Jangan curang ya, lepaskan aku," teriak Pipi, namun orang-orang di sekitar Pipi tidak ada yang membantu mereka, malah mendorong Pipi supaya menjauh dari mereka dan mereka bisa lebih dekat dengan Sila yang sedang berpose anggun di atas sana. "Dasar breng," Pipi memutar kepalanya dan membelalak melihat pelakunya. "Lanjutkan," titah Ariel. Pipi menelan salipannya bersusah payah. Tuan," cicit Pipi. "Kau mau bilang aku apa tadi? Lihatlah, suaramu sudah hilang, suaramu jadi jelek. Jangan berteriak seperti orang gila." Ariel menggendong Pipi seperti karung beras sedangkan Pipi membelalak di bahu Ariel. Tuan," Pipi memberontak di gendongan Ariel. Pala tak sengaja melihat pemandangan itu, senyumnya tercetak jelas. Ia tak bisa membayangkan bagaimana bisa gadis cerewet seperti Pipi itu mampu membuat hati batu Ariel tersentuh. "Baguslah, setidaknya dia tidak menyukai maharaniku," batin Farah. Tersenyum begitu tampannya melihat ke arah Sila mengabaikan saudara kembarnya itu. Pipi memberontak di pelukan Ariel. Ternyata Ariel membawanya masuk ke taksi yang ia berhentikan. "Tuan mau bawa saya kemana?" tanya Pipi dengan kesal. "Aku ingin membawamu ke Kutub Selatan," jawab Ariel. "Tuan," jerit Pipi. "Berisik, suaramu jelek." Ariel mengetuk kening Pipi. Pipi meringis sambil terbatuk-batuk karena suaranya memang serak habis berteriak seperti orang gila tadi. Pipi menarik napas menghembuskannya perlahan. Ia melakukannya berkali-kali hingga Ariel meliriknya. "Aku mau ambil mobilku," jawab Ariel hingga Pipi menoleh padanya. "Benarkah?" tanya Pipi dibalas anggukan oleh Ariel. "Kenapa tidak bilang sejak tadi?" kesal Pipi. "Kau yang tidak bisa diam?" Ariel meledek. Pipi hanya diam sambil menghela napas lega karena tadi Pipi takut sebab ia mengira dirinya akan dilemparkan ke jurang oleh Ariel.